Modul 1. Pengembangan potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan diri yang memiliki seseorang yang dikembangkan dan didayagunakan untuk mencapai tujuan hidup. Topik 1. Tumbuh kembang remaja. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama tumbuh kembang dari fase anak ke remaja? Setiap makhluk tumbuh atau semakin besar dan berkembang atau semakin matang menuju kedewasaan sejak lahir sampai mati. Selama mengalami tumbuh kembang dari anak-anak menjadi remaja, seseorang mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan bentuk atau anatomi tubuh. Yang pertama, pembesaran alat kelamin. Yang kedua, pertumbuhan rambut di beberapa tempat. Yang ketiga, peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat. Yang keempat, suara berubah menjadi besar pada anak laki-laki. Pada anak perempuan, suara berubah menjadi lebih lembut. Yang kelima, pembesaran otot pada remaja laki-laki dan pembesaran pinggul serta dada bagi perempuan. Yang kedua, perubahan vali atau fungsi tubuh. Yang pertama, alat kelamin peka dan mudah terangsang. Jika terangsang, alat kelamin membesar atau membekak dan keluar lendir. Yang kedua, keluar sperma waktu tidur atau mimpi basah pada anak laki-laki. Bagi perempuan, mereka mengalami menstruasi pertama atau yang menandakan alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. Yang ketiga, perubahan kejiwaan. Pertama, keingintahuan yang tinggi mengenai beberapa hal termasuk pada masalah-masalah reproduksi. Yang kedua, perhatikan terhadap masalah seks meningkat. Yang ketiga, keberanian untuk mencoba-coba terutama jika didesak lingkungan. Yang keempat, anak laki-laki cenderung menyendiri dan melamun. Untuk perempuan, mereka cenderung suka ngerumpi. Apa kesamaan dan perbedaan antara tumbuh kembang remaja laki-laki dan remaja perempuan? Yang pertama, kesamaan. Tiap-tiap remaja berkembang menuju pencapaian potensi atau fitrah, manakala lingkungan hidup mereka mendukung. Pencapaian potensi tersebut baik sebagai orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perbedaan. Ada beberapa perbedaan kecepatan tumbuh dan berkembang bagi remaja pada umumnya. Remaja putri lebih cepat matang daripada laki-laki. Yang sering terjadi, remaja putri memiliki lebih sedikit kesempatan tumbuh dan berkembang secara fitrah. Ini karena kaum perempuan mengalami kepercayaan yang lebih rumit dan penuh masalah tentang tumbuh kembang mereka. Faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja? Tumbuh kembang dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, faktor internal pembawaan. Yang kedua, faktor eksternal yang mencakup kesehatan, gizi, lingkungan keluarga, dan lingkungan teman sebaya serta sekolah. Bagaimana kita menyikapi tumbuh kembang tersebut? Mengingat pembawaan seseorang tidak bisa diubah, penyempurnaan tumbuh kembang atau untuk mendekati fitrah masing-masing dilakukan dengan mengelola faktor luar sebaik-baiknya. Ini termasuk mengenai kesehatan, gizi, dan lingkungan atau baik lingkungan sekitar maupun lingkungan teman sebaya. Kebanggaan apa saja yang menyertai tumbuh kembang remaja? Banyak hal yang membuat seseorang bangga
dan sangat senang ketika mengalami proses tumbuh kembang. Yang pertama, perasaan bahwa saya sudah dewasa. Ia akan senang jika sudah diakui sebagai orang yang dewasa oleh keluarga dan teman-teman. Yang kedua, dapat dan boleh melakukan berbagai hal yang dulu dilarang. Apa risiko yang menyertai tumbuh kembang remaja? Selain ada dampak positif, tumbuh kembang remaja juga memiliki sisi negatif. Berbagai risiko yang paling sering terjadi. Yang pertama, rasa rendah diri yang berlebihan. Ini karena ada perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari teman sebaya dalam hal-hal tertentu, seperti kecantikan, kekayaan, dan kepandaian. Yang kedua, kesulitan menyesuaikan diri terhadap nilai serta pergaulan di antara teman sebaya, keluarga, dan masyarakat umum. Ini karena mereka belum pernah paham betul mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan. Kedua risiko tersebut dapat menimbulkan berbagai perilaku kurang normal. Kebanyakan mereka sering melarikan diri, mereka sering melampiaskannya dengan dua hal. Yang pertama, sering putus asa, mengurung diri, mudah tersinggung, benci lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, menentang lingkungan dengan berperilaku berlebihan, merokok, mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan lain-lain. Yang perlu diingat, sering putus asa akan menghilangkan kesempatan untuk mencapai cita-cita. Berperilaku berlebihan hampir selalu menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Bahkan, itu bisa menimbulkan kerugian yang bersifat permanen, seperti hamil di luar nikah, cacat tubuh, serta mengidap penyakit infeksi menular seksual atau IMS dan AIDS. Bagaimana mencegah dan menanggulangi dampak negatif tumbuh kembang remaja? Pencegahan dan penanggulangan risiko tumbuh kembang remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pencegahan. Meningkatkan ibadah, membiasakan diri mensyukuri nikmat Allah. Mencari segi-segi positif pada diri masing-masing. Berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus dalam perilaku-perilaku berisiko. Yang kedua, penanggulangan. Menekan rasa negatif secara berkelompok, berbagai cerita dan kesulitan bersama sahabat karib, menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif seperti ibadah, kegiatan sosial, olahraga, dan kesenian. Apa peran kita sebagai pelatih remaja sebaya atau peraya? Peran pelatih remaja sebaya atau peraya antara lain: yang pertama, mengayomi, menyantuni, dan menyayangi. Yang kedua, dengan sabar mendengar keluhan para remaja. 3. Meningkatkan motivasi berprestasi di kalangan remaja. 4. Menjadi panutan baik dalam sikap maupun kepribadian bagi remaja-remaja sebaya lainnya.